Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Waryono. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas ulangan tengah semester yang berjudul tentang keamanan data dan informasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus kebocoran data pribadi konsumen pada platform e-commerce di Indonesia. Kasus kebocoran data pribadi konsumen pada platform e-commerce ini di Indonesia mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, bahkan data keuangan seperti nomor kartu debit. Kebocoran ini seringkali terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan platform tersebut, serangan cyber atau kelainan pihak yang bertanggung jawab atas pengolahan data. Di sisi lain, regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP diharapkan dapat memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang tidak menjaga keamanan data konsumen. Di sini ada data pribadi yang bocor pada e-commerce. Beberapa kasus kebocoran data e-commerce melibatkan jutaan pengguna. Beberapa contoh besar yaitu di aplikasi Tokopedia sebanyak 91 juta data pengguna dilaporkan bocor, termasuk nama pengguna, email, nomor telepon, dan kata sandi yang telah di-hack. Ada aplikasi Bukalapak pada tahun 2019 sekitar 13 juta data pengguna dilaporkan bocor, termasuk informasi dasar seperti email dan kata sandi yang terenkripsi. Dan yang ketiga ada Bhinneka. Pada tahun 2020 data dari sekitar 1,2 juta pengguna dilaporkan bocor, mencakup nama, alamat email, dan detail transaksi. Di sini ada penyebabnya, yaitu yang pertama adalah serangan cyber termasuk phishing. Phishing adalah pengguna tertipu oleh email atau situs web palsu yang meniru layanan resmi dan secara tidak sadar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau data kartu debit. Yang kedua ada man in the middle atau MITM. Penyerang menyusup di antara komunikasi pengguna dan server, mencuri data yang ditransfer seperti login atau detail pembayaran. Yang kedua ada kelemahan keamanan sistem, yaitu vulnerabilities, celah keamanan dalam perangkat lunak yang tidak selalu diupdate yang dapat menimbulkan presentasi. Yang kedua ada SQL injection. Peretasan memanfaatkan celah pada aplikasi web untuk menyisipkan kode berbahaya yang dapat mengakses dan mengekstrak data dari database. Selanjutnya ada metode ancaman, yaitu phishing. Phishing adalah metode di mana peretas mencoba untuk menipu individu agar memberikan informasi sensitif. Pengguna yang tertipu bisa dapat diberikan informasi login yang penting yang kemudian digunakan oleh peretas untuk mengakses akun mereka di platform e-commerce. Yang kedua ada malware. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengakses atau mencuri data dari sistem korban. Malware dapat mencuri data dari perangkat atau jaringan yang terinfeksi dan dalam kasus ransomware. Yang ketiga adalah SQL injection. Serangan ini dapat meretas menyisipkan kode berbahaya ke dalam query SQL melalui formulir input di situs web. Peretas dapat mengeksploitasi kerentanan ini untuk mengekstrak informasi sensitif seperti data pribadi, konsumen, dan detail transaksi. Yang keempat ada man in the middle atau MITM attack. Dalam serangan ini, peretas menyusup di antara komunikasi antara pengguna dan server, menangkap dan memungkinkan memodifikasi data yang dikirim. Dampak dari informasi dan faktanya yaitu informasi login, data kartu debit, dan data pribadi lainnya bisa dicuri dalam perjalanan dari pengguna ke server platform e-commerce. Dan selanjutnya ada langkah pencegahan. Yang pertama yaitu peningkatan keamanan sistem dan infrastruktur, yaitu melakukan enkripsi data yang
Eh, enkripsi membuat data tetap aman bahkan jika terjadi kebocoran. Dan selanjutnya menerapkan autentifikasi dua faktor untuk menanamkan lapisan keamanan tambahan. Yang ketiga ada pasang firewall yang kuat dan perangkat lunak anti malware untuk mencegah serangan dari luar dan mendeteksi malware. Yang kedua ada backup data secara berskala. Pertama, membackup terenkripsi. Lakukan backup data secara teratur dan pastikan backup tersebut terenkripsi. Backup ini penting untuk mengembalikan data jika terjadi kebocoran atau serangan ransomware. Yang kedua, uji proses pemulihan data. Pastikan proses pemulihan data dari backup dapat dilakukan dengan cepat dan efisiensi. Ada lanjutan yaitu penggunaan API yang aman. Pastikan API yaitu singkatan dari Application Programming Interface dilindungi dengan autentifikasi yang kuat dan enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua adalah konfigurasi code yang aman. Pastikan bahwa penyimpanan code dikonfigurasi dengan benar dan tidak dapat diakses oleh publik tanpa otorisasi. Banyak kebocoran data terjadi karena konfigurasi code yang salah. Dan selanjutnya ada undang-undang tentang e-commerce, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang UU PDP. Untuk ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara Indonesia. UU PDP mengatur hak-hak pemilik data, kewajiban pengelolaan data, misalnya platform e-commerce, dan mekanisme penanganan pelanggaran data. Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan, serta sanksi pidana berupa denda miliaran rupiah dan penjara bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran berat. Implementasinya yaitu platform e-commerce harus mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari pengguna sebelum pengumpulan data. Mereka harus mengamankan data dengan enkripsi dan menjaga kerahasiaan data. Jika terjadi kebocoran, mereka wajib melaporkan kepada pemilik data dan pemerintah dalam waktu 72 jam. Pengguna dapat melakukan keluhan dan menuntut gaji rugi jika data mereka bocor. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. UU ITE bertujuan untuk mengatur segala bentuk transaksi elektronik di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi dalam transaksi elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang kejahatan siber, perlindungan data, dan informasi digital. Undang-Undang ITE menetapkan ancaman hukuman bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan siber dengan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Implementasinya adalah perusahaan e-commerce wajib melindungi informasi dan transaksi elektronik konsumen. Jika data bocor karena serangan siber, platform harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian konsumen. Kejahatan siber seperti hacking, pencurian data dapat diproses secara pidana di bawah Undang-Undang ITE. Di sini ada kesimpulan, yaitu Indonesia memiliki regulasi kuat seperti Undang-Undang Perlindungan Data atau UPDP dan Undang-Undang ITE untuk melindungi data pribadi konsumen platform e-commerce. Perusahaan wajib menjaga keamanan data dan melaporkan kebocoran. Konsumen memiliki hak atas data mereka dan pelanggaran diancam dengan sanksi berat. Namun, tantangan utama pada implementasi, penegakan hukum, dan kesiapan infrastruktur. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.